Kalau ngomongin MacBook Pro, pasti yang kebayang di benak kalian ya harganya selangit kan? Tapi tau nggak sih kalau kalian bisa punya MacBook Pro dengan harga cuma 3 jutaan aja? Ya, kali ini kita akan bahas salah satu MacBook second termurah tapi masih bisa dipakai buat kerja sehari-hari. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk langsung aja kita bahas. Halo Advisor, ketemu lagi sama Habibi di sini. Di video kali ini kita akan bahas MacBook Pro 2013, salah satu MacBook second termurah yang masih bisa kalian dapetin dengan harga yang cuma 3 jutaan aja. Buat kalian yang pengen MacBook tapi budgetnya terbatas, ini bisa jadi pilihan menarik. Tapi apa sih yang bisa kamu harapkan dari MacBook yang harga 3 jutaan? Yuk kita coba langsung aja ambil MacBooknya. Oke, jadi ini dia MacBook yang akan kita bahas, MacBook Pro 2013. Oke, kita mulai dulu dari desainnya. Desainnya ya masih klasik banget ya, dengan bodi aluminium yang premium, logo Apple yang masih menyala. Ya sekilas masih terlihat elegan dan profesional. Tapi karena barang ini second ya, kita harus tetap cek dulu kondisi fisiknya dengan teliti. Nah, gimana sih cek fisiknya? Pertama, kita lihat dulu layarnya. Layarnya ini memang udah Retina display, berbeda dengan MacBook Air di tahun yang sama, itu nggak menggunakan Retina display, tapi MacBook Pro 2013 ini sudah pakai Retina display. Dengan resolusi layarnya 2560 x 1600. Nah, warnanya itu juga masih akurat dan brightness-nya masih cukup terang buat penggunaan indoor. Tapi pastikan nggak ada dead pixel atau garis-garis aneh di layarnya. Pastikan layarnya itu masih mulus, nggak ada bermasalah di bagian layarnya. Oke, itu dia yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita cek dulu keyboard dan juga trackpadnya. Keyboardnya itu masih nyaman atau enggak untuk dipakai. Pastikan semua tombol-tombolnya masih bisa digunakan dengan baik. Nah, meskipun sudah berusia sekitar 10 tahun, trackpadnya juga masih sangat responsif ya. Kalian juga harus pastikan bahwa tidak ada masalah dari trackpadnya. Nah, di sini responsif banget masih untuk trackpadnya, dan gestur macOS masih lancar banget di sini. Nah, terakhir kita cek juga port-port dari MacBook Pro 2013 ini. Yang pertama itu udah ada Thunderbolt 2, HDMI, USB 3.0 dan juga SD card slot di sini. Nah, jadi memang masih lengkap banget untuk semua kebutuhan kalian, masih bisa ditunjang dengan laptop ini. Jadi masih cukup relevan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pastikan juga port-portnya semuanya itu berfungsi dengan baik sebelum kalian membawa laptop ini pulang. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting, spesifikasi dan performanya. MacBook Pro 2013 ini biasanya punya prosesor Intel Core i5 Dual Core atau Quad Core. Nah, RAM-nya itu sendiri ada di untuk MacBook ini ada di RAM-nya 8GB dan storage-nya 128GB, dan ada juga yang konfigurasi 256GB. Untuk unit yang kita punya ini itu speknya ada di Intel Core i7 Dual Core dengan RAM-nya, mohon maaf, ternyata ini yang 16GB dan juga SSD-nya 512GB. Nah, untuk performanya kita lihat aja dari hasil benchmark-nya. Untuk hasil benchmarknya sendiri dari Geekbench 5 itu single core-nya skornya mencapai 700 untuk skor single core-nya, dan juga untuk multi core-nya skornya mencapai sekitar 1500. Ya, skor yang normal untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, nonton YouTube atau ngetik dokumen-dokumen tugas atau pekerjaan kantoran kalian. Ini masih cukup lancar, tapi kalau buat ngedit video atau desain grafis mungkin udah mulai berat banget. Mungkin udah bukan usianya untuk menghandle kerjaan seberat itu. Tapi ya masih oke-oke aja buat kalian pakai. Nah, pengalaman penggunaannya sendiri, kami udah coba pakai MacBook ini selama beberapa hari buat aktivitas sehari-hari. Ya, MacBook ini memang untuk keperluan browsing, nonton YouTube, dan juga buka aplikasi Office seperti Word, Excel, atau Office lainnya, itu laptop ini masih lancar jaya. Bahkan bisa buat multitasking dengan buka 10 tab Chrome sekaligus
dan juga sambil dengerin Spotify. Masih nggak ada masalah, nggak ada yang bikin MacBook ini bikin kami sebel, itu nggak ada. Tapi kalau buat ngedit video atau desain grafis ya udah mulai kerasa berat. Render video yang 1080p aja di MacBook di Adobe Premiere-nya itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Ya harus sabar-sabar aja kalau memang kalian maksain buat pakai MacBook ini di editing video. Nah, aplikasi seperti Photoshop itu juga udah mulai kurang responsif. Kalau buka file yang besar itu masih bisa untuk mengurus file-file seperti feed dan juga kebutuhan ringan itu masih bisa. Tapi kalau untuk kebutuhan berat seperti banner biasanya ya itu memang berat banget untuk pakai laptop ini. Jadi laptop ini cocok buat kalian yang butuh MacBook buat kerja atau kuliah tapi nggak butuh performa yang begitu tinggi. Nah, dengan performa yang demikian, coba kita lihat harga dan juga tips bagi kalian untuk membeli MacBook second. Nah, untuk harganya sendiri, MacBook Pro 2013 ini bisa kalian dapetin dengan harga cuma 3 jutaan aja, tergantung dari kondisi dan spesifikasinya. Tapi ya intinya sekitar 3 jutaan, bisa 3 jutaan lebih atau mungkin 3 jutaan kurang tergantung dari kondisi dan spesifikasinya. Tapi karena MacBook ini MacBook second, kalian harus memastikan bahwa semua MacBook ini masih oke banget supaya nggak ketipu. Nah, kita bakal ngasih beberapa tips supaya kalian bisa membawa MacBook dengan kondisi yang maksimal. Nah, yang pertama, kalian cek dulu kondisi fisiknya. Pastikan nggak ada baret atau penyok yang parah di bagian-bagian bodinya. Nah, selanjutnya cek layarnya. Pastikan nggak ada dead pixel atau garis-garis yang aneh atau mungkin ada shadow di bawahnya biasanya. Nah, itu kalian pastikan semua kondisi layarnya masih baik dan masih oke. Nah, cek juga baterainya. Yang ketiga ada cek baterainya. Di MacBook ini itu udah pasti udah nggak terlalu awet. Tapi pastikan kamu siap untuk ganti baterai kalau misalkan diperlukan. Tapi untuk MacBook yang lebih muda itu biasanya baterainya masih sangat awet. Nah, selanjutnya kalian juga harus pastikan untuk portnya itu berfungsi dengan baik. Kalian cek portnya itu semua tidak ada masalah. Masih bisa kalian gunakan untuk portabilitas kalian. Nah, selanjutnya juga kalian pastikan bahwa garansinya itu minimal 1 bulan lah. Masa ya cuma 7 hari gitu ya. Nah, kalian pastikan garansi yang dikasih oleh toko yang kalian beli, toko tempat kalian beli itu minimal 1 bulan. Dan iDevice Store bisa memberikan kalian garansi sampai 120 hari. 4 bulan boy, lama itu. Oke, itu dia. Kalau mau upgrade, kamu juga bisa tambah SSD atau ganti baterai. Tapi pastikan biaya upgrade-nya nggak bikin totalnya jadi mahal. Nanti totalnya jadi 4 jutaan, kalian bisa, atau mungkin 5 jutaan, kalian bisa dapat MacBook yang lebih tinggi lagi dari settingan defaultnya gitu ya. Oke, itu dia kesimpulannya. Jadi gimana MacBook ini? MacBook Pro 2013? Ya, pilihan menarik lah buat kalian yang pengen punya MacBook tapi budgetnya juga terbatas. Performanya masih cukup buat kebutuhan sehari-hari, tapi juga harganya juga nggak yang begitu-begitu melonjak tinggi ya. Nah, desainnya juga masih elegan dan profesional. Ya, tergantung dari kebutuhan kalian juga dan budget yang kalian punya. Intinya laptop ini cocok buat kerjaan atau kuliah, tugas-tugas sehari-hari. Tapi kalau butuh performa yang lebih tinggi ya kalian bisa cari yang lebih tinggi. Yang pasti jangan sampai kalian ketipu. Itu aja untuk review dari MacBook Pro 2013 ini. Kalau ada pertanyaan lain mengenai MacBook ini atau MacBook lainnya, silakan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan juga subscribe buat dapetin info terbaru seputar MacBook atau seputar Apple produk lainnya dari YouTube kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah. Kita coba pakai laptop sini. Aman nggak?